Selamat pagi anak-adik Bapak semuanya. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran jarak jauh kita, yaitu kita akan membahas dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Di mana juga pembahasan kita juga menyangkut dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Kita akan lihat prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Ini. Bagi bangsa Indonesia, demokrasi itu sesuatu pilihan yang tepat, tetapi harus merujuk kepada Pancasila, di mana tumpuan daripada demokrasi di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila, itu sila keempat, di mana dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap pelaksanaan demokrasi Indonesia harus berdasarkan daripada sila keempat tersebut. Adapun di sini prinsip demokrasi Pancasila, di mana Ahmad Sanusi mengutarakan, boleh kamu lihat di situ, Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia tahun 1945. Pertama di sana atau A, boleh kamu lihat di situ, berarti demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu di mana demokrasi kita itu harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya menjunjung nilai-nilai ketuhanan. Jadi apapun yang menjadi agama kita, keyakinan kita, kita harus berdemokrasi sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Yang B, demokrasi dengan kecerdasan. Nah, ini B. Mengapa? Karena mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan sendiri. Artinya bukan berdasarkan kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata, tetapi pelaksanaan demokrasi justru lebih menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional. Artinya memiliki hikmat di dalam kita berdemokrasi. Selanjutnya ada di sana C, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya di sana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi secara prinsip rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Artinya rakyatlah yang berdaulat. Yang selanjutnya D, demokrasi dengan the rule of the law. Artinya demokrasi kita itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai undang-undang, nilai-nilai Pancasila atau berdasarkan undang-undang. The rule of the law artinya berdasarkan hukum dan undang-undang, bukan berdasarkan kekuatan. Selanjutnya yang boleh kita lihat yang E-nya, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya demokrasi di sini harus ada pembagian kekuasaannya. Seperti di Indonesia ada pembagian kekuasaan atau lazim disebut distribution of power. Dan yang selanjutnya F, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya di sini demokrasi di Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi manusia demi terwujudnya martabat dan derajat manusia itu seutuhnya. Artinya kita menghormati hak-hak asasi manusia sebagai warga negara. Yang terakhir di situ adalah kita lihat G. Nah, boleh kamu lihat di situ G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya demokrasi itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar
menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, artinya independen. Peradilan di Indonesia tidak boleh memihak ke salah satu golongan, tapi merdeka dari pengaruh kekuasaan. Baik, selanjutnya ada juga di situ yaitu demokrasi dengan otonomi daerah, di mana otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan juga pembatasan kekuasaan presiden dan lain sebagainya. Dan juga ada lagi urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan ke dalam pemerintahan daerah atau disebut otonomi daerah. Yang selanjutnya kita lihat di situ demokrasi dengan kemakmuran. Artinya di sini bukan hanya soal kewajiban tanggung jawab, soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Dengan demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah, tetapi demokrasi itu ditujukan untuk membangun negara yang berkemakmuran. Nah, itulah topik kita hari ini yang dapat Bapak jelaskan untuk kamu pahami. Sebagai akhir daripada pertemuan kita hari ini, Bapak berikan kamu tugas untuk kamu kerjakan, dan nanti hasilnya kamu antarkan kembali ke sekolah. Nah, tuliskan tugasmu. Sebutkan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya ulangi, sebutkan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah nak, sampai di sini pertemuan kita. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.